hanya untuk penanganan secara cepat, maka salah satu shelter yang kita tempatkan dampak banjir, maka shelter kita letakkan di sini. Mungkin Bapak Kalaksa di akhir tahun 2025 dan di awal tahun 2026 ini hampir seluruh provinsi di Indonesia ini mengalami bencana, baik hidrometeorologi basah, ya, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, seluruh Jawa, Banten, DKI semuanya kena. Hidrometeorologi kering, kebakaran, ini sudah mulai. Kemarin kami baru mendapat laporan di Natuna, di Riau, itu sudah apinya luar biasa. Bahkan nanti siang juga kita akan rapat di kantor gubernur untuk membahas atau antisipasi terkait bencana kekeringan. Jadi memang Indonesia ini sangat luas. Di satu sisi masih terjadi banjir, longsor, di tempat lain yang tidak begitu jauh sudah terjadi kekeringan. Di Kecamatan Bangil, Rejoso ini masih banjir. Tadi sampaikan Pak Wakil Bupati, banjirnya tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Cukup besar, begitu ya Pak Wakil Bupati ya. Tapi di Kabupaten Tuban sana kita sedang sibuk untuk dropping air minum karena di Tuban sana sudah terjadi kekeringan. Itu memang realita yang dihadapi oleh negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Belum lagi Bapak Ibu sekalian tahu bahwa bencana Sumatera di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini pun sampai sekarang belum tuntas, masih terus melakukan tahap percepatan rehabilitasi rekonstruksi. Tahun 2025 BNPB mencatat 4.727 kali bencana. Bayangkan saja 4.727 kali bencana dibagi 365 hari. Artinya dalam satu hari itu bisa terjadi 30 kali 40 kali bencana. Sehingga kalau Pasuruan ini mungkin saya setelah terjadi bencana ini baru kali ini datang, mohon dimaklumi karena memang badannya nggak bisa dibagi kan. Kemarin baru saja Hari Raya Idul Fitri saja ada di Aceh, di Aceh Tamiang gitu. Di tahun 2026 sendiri sudah ada 618 kali bencana. 329 diantaranya adalah Jawa Timur dan satunya adalah di Kecamatan Rejoso ini. Tadi sebelum kita datang, saya sudah rapat awal dengan Kalaksa pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Paling tidak sudah tahu lah kenapa terjadi banjir di Kecamatan Rejoso yang besar, Kecamatan Bangil, nanti satu lagi Kecamatan apa? Beji ya. Memang ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu yang menjadi sumber banjir di Rejoso, sungai ya, sungai yang harus dinormalisasi. Terima kasih Pak Bupati dan Wakil Bupati dengan pemerintah Provinsi Jatim juga sudah melakukan normalisasi. Tapi kita paham bahwa kewenangan, kemampuan anggarannya terbatas tingkat provinsi kabupaten. Mungkin ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ini belum tertangani dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran kami bisa membawa data sehingga bisa disampaikan kepada kementerian lembaga yang berhak berwenang. BNPB sendiri tugasnya adalah yang pertama pada saat tanggap darurat. Pak Bupati Pasuruan ketika terjadi banjir seminggu yang lalu ya Pak Agus ya, sudah mengeluarkan status tanggap darurat. Tim BNPB juga sudah datang langsung, dipimpin direktur, sudah memberikan bantuan Pak Wakil Bupati. Tentu saja bantuan-bantuan yang bersifat kedaruratan. Saya juga mendapat laporan dari Pak Gatot, luar biasa nih, Kabupaten Pasuruan, Pak Sugeng,
Mungkin karena namanya hampir sama ya, Sugeng Haryanto gitu. Jadi cocok kalau nanti menangani bencana ya. Tapi disembunyikan Haryantonya tidak. Harusnya S Haryanto. Besok diganti. Bagus, ini ada shelter ya, tulisannya BPBD. Terima kasih. Jadi karena sudah siap kalau ada bencana, meskipun Kabupaten Pasuruan itu tidak dicatat sebagai daerah kabupaten yang tertinggi bencananya di Jawa Timur, bahkan di Indonesia tidak, tapi kesiapan ini adalah hal yang patut mendapat apresiasi. Tepuk tangan dulu ya. Karena tentu saja dari data tadi ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa ancaman kita di masa yang lalu, saat ini, dan masa depan yang jelas-jelas terlihat adalah bencana. Ya. Ini angka nggak main-main, 4.727 kali bencana dalam 1 tahun. Dan saya punya data 5-10 tahun terakhir itu tidak pernah bencananya di bawah angka 3.000 kali bencana. Selalu naik terus. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 ini angkanya lebih kecil dari 2025. Tapi kalau kita lihat sekarang bulan Maret ya, 2026 angkanya sudah 618 kali bencana. Masih bulan Maret. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari bencana. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan Pak Bupati, tentu saja kami dari BNPB di samping memberikan apresiasi terkait sudah dibangunnya shelter, kita juga nanti akan berdiskusi dengan masyarakat terdampak. Kalau itu menjadi kewenangan kami, menjadi kemampuan kami, tentu saja kami tidak segan-segan memberikan bantuan. Ya. Tadi disampaikan katanya mobil operasional. Nah, kalau mobil operasional saya nggak ngerti mobilnya seperti apa, Pak Sugeng. Kalau mobilnya seperti yang dipakai kepala badan itu bukan untuk operasional ngangkat makanan kan, jangan sampai nanti itu yang diminta ya Bu ya. Kalau untuk angkat makanan kan beda jenisnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita penuhi. Kemudian yang masyarakat terdampak, yang utama ini yang nanti kita berhadapan dengan masyarakat, kita akan berdialog. Saya kira yang hadir di sini adalah sebagian masyarakat terdampak, tapi sebagian juga para aparat pemerintah. Ya, nanti kita sama-sama berdialog dengan pengungsi ya Pak, apabila waktunya cukup, sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat itu kita bisa dengar. Sekali lagi, kalau itu bisa dalam kemampuan kami sebagai Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentu saja kami akan berusaha memecahkan. Tapi kalau itu menjadi kewenangan pemerintah atau lembaga lain, nanti kami akan sampaikan supaya permasalahan yang terjadi di Kecamatan Rejoso, Bangil, kemudian Beji dan lain sebagainya di Kabupaten Pasuruan ini paling tidak bisa diatasi. Mungkin itu ya dari kami. Terima kasih atas semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.